Indonesia, bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita diseminasi budaya positif, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada. Jadi diseminasi ini saya di sini bukan sebagai materi, jadi kapasitas saya sebagai pembicara, berbagi kepada teman-teman Bapak Ibu. Ya, bukan berarti saya hanya tahu, tapi kita di sini berbagi. Batuk, botak, batuk, 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 botak, batik, botok. Oke, diseminasi budaya positif. Apa yang kita tahu tentang budaya positif? Jadi budaya positif, apa yang kita bisa simpulkan dari inti budaya positif yang dipelajari di modul 1.4. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia, belajar sesuai kebutuhannya. Jadi pembelajaran diperdiferensiasi itu bagaimana kita mengenali kebutuhan murid-murid kita. Jadi apa yang mereka butuhkan, kita pemetaan, kita petakan, kita identifikasi. Ya, sebenarnya si guru mengontrol murid. Ya, si guru mengontrol murid. Jadi bagaimana? Jadi sebelum saya masuk, saya ada sini, bisa Bapak Ibu kepalkan tangan, ya. Ya, satu, kepalkan tangan. Kemudian dibayangkan ada yang dibungkus oleh tangan kita, misalnya barang, uang atau apa ya, bayangkan ada yang ditaruh dalam kepalan tangan kita, ya, bayangkan. Kemudian saya akan berusaha membuka kepalan tangan kita. Jadi kita sendiri yang
berusaha bagaimana, apakah ingin membuka kepalan tangannya atau tidak. Jadi apakah saya bujuk atau apa, ya, bagaimana. Jadi sudah ada keputusannya mau dibuka atau mau ditutup. Mau dibuka atau mau ditutup kepala tangannya. Buka. Ya, oke, silahkan 1, 2, 3. Keputusannya. Ditutup semua. Oke, kenapa ditutup? Nanti jatuh. Kenapa ditutup? Ya, nanti diambil. Apalagi alasannya kenapa ditutup? Nanti jatuh hilang. Nanti saya ambil. Ya, jadi inilah namanya kontrol. Jadi kita sendiri yang kontrol diri kita. Kita sendiri yang kontrol kita. Saya tidak ada, meskipun saya sudah mengaruhi kita, membajak kita, mensogok kita, tapi kita tetap tidak ingin membuka kepala tangan kita, karena kontrol kita itu sama diri kita, bukan orang lain. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi pasti ada apa yang kita lakukan, pasti ada tujuannya. Ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi sebagai manusia pastinya kita mempunyai sama menjadi bagian dalam kelompok. Jadi sama dengan murid-murid kita, ya, bagaimana mereka diterima, dipedulikan, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok-kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kekuasaan. Jadi ada harga diri kita, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, ya, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan. Jadi kebebasan ini poin-poinnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, jadi ini poin-poin kebebasan, bebas, free. Ya, ini sama dengan anak-anak kita, sama dengan murid kita, pasti sebagai manusia tentunya ini mandiri, memiliki pilihan, tidak dipaksa. Kemudian manusia adalah kesenangan, senang. Bagaimana bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi setiap perilaku kita pasti ada motivasi perilaku daripada manusia. Jadi yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi ini kadang terjadi pada diri kita, bahwa untuk perilaku manusia kita itu, perilaku kita terkadang hanya ingin menghindari ketidaknyamanan, tidak enak, tidak enak terlambat karena takut misalnya kita takut sama kepala sekolah atau anak-anak, misalnya takut terlambat karena takut sama guru, tidak enak sama guru, ya. Jadi ini eksternal, di luar kendali. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan yang saya sampaikan tadi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pengakuan, wah rajin betul, seperti itu. Ini motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal atau intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan motivasi, kita lakukan itu yang internal untuk menjadi bahwa kita sadar bahwa ini untuk diri kita sendiri dan menghargai orang lain. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Dan setuju? Tidak. Setuju. Berkhianat. Oke.
Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? 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 Pasti dapat memberi penghargaan, dapat meningkatkan motivasi. Setuju? Ya oke. Ya, ini memberi ya. Ya nanti ada beda-beda, bukan sih memberi penghargaan, bisa jempol, tapi ada juga kadang memberi hadiah. Atau katakan kata-kata misalnya, wah hebat sekali, bagus. Ya. Jadi dan restitusi. Ya ada 3. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman tidak terencana, belum ada rencana. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi ada bedanya hukuman dan konsekuensi. Dan seperti tadi, misalnya bersihkan lapangan, itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Misalnya kode tanu terlambat bersihkan halaman. Nah itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi tidak tahu anak-anak. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukum fisik, dihukum fisik, misalnya dipukul, cubit, dan psikisnya dimarahi, dikata-katai, ya, seperti itu. Dan konsekuensi tadi terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Artinya tetap tidak nyaman anak-anak. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita monitor. Kadang hukuman kita tidak monitor. Dan yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan tadi kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika murid kita salah, kita restitusi. Nanti ada poin selanjutnya tentang restitusi. Jadi ada teori kontrol sekarang, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum. Pertama, penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan yang kelima, manajer. Ya, ini ada 5 posisi kita yang mengontrol murid, kontrol guru. Ya, di sini ada contoh kasus anak-anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini ada contoh kasusnya, anak-anak bendera melakukan ya selama 1 jam. Ya, itu posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Jadi ada kata-kata yang disampaikan sama anak-anak kita. Ada kata-kata disampaikan sama anak-anak kita. Berapa kali ibu ke bapak kasih tahu kamu selalu mengecewakan. Berani podang tapi selalu tidak lengkap anak-anak kita. Jadi itu membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Posisikan kita guru sebagai temannya murid kita. Ayo dong ikuti kata-katanya, bisa seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu. Ya sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali bawa topi atau bawa dasi. Jangan lagi berbuat seperti itu. Ini posisi sebagai teman. Jadi ada kata-kata ringan atau lembut bagi anak-anak. Jadi kita posisikan anak-anak di institusi untuk menghargai kesalahannya, memperbaiki kesalahannya. Ya, setelah kamu tahu kesalahanmu, kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Jadi anak-anak mencari sendiri solusi
untuk memperbaiki kesalahannya. Kita hanya restitusi atau memimpin, ya, kontrol. Anak-anak yang salah, anak sendiri yang cari perbaiki kesalahannya. Ya, manajer, ya. Jadi posisi manajer adalah ya yang paling baik, yang paling bagus. Posisi manajer yang paling bagus. Ya, karena semuanya masuk, penghukum masuk, ya, manajer yang paling bagus. Namun kadang-kadang juga kita bisa pakai penghukum, jangan. Ya, terlalu ekstrem, ya, terlalu keras. Ya, makanya ada posisi yang sekarang seperti itu, ada 5 posisi kontrol. Membuat rasa bersalah. Nah, jadi saya kecewa sekali sama kamu, membuat merasa bersalah. Tidak kecewa sama anak-anak. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa? Mantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi pemantau. Ya, oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi ya, manajer. Posisi manajer. Kemudian ayolah lakukan dan Bapak Ibu, ya. Posisi teman. Ya. Jadikan sebagai teman kita. Kemudian terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum, ya. Jadi posisi penghukum. Jadi adalah ucapan-ucapan atau kata-kata biasa kita lakukan dengan posisi kontrol. Peraturan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas itu berbentuk bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, sudah dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam buat keyakinan. Jadi keyakinan kelas. Jadi apa yang kita sudah yakini bersama murid kita buat. Jadi itu tadi perbedaannya peraturan. Ada konsekuensi. Perbedaannya tadi hukuman ya seperti itu, tidak terlaksana, tidak terjadwal. Kalau konsekuensi sudah terjadwal, misalnya terlambat, konsekuensinya apa? Misalnya bersihkan. Ya, jadi ada sudah yang diyakini bersama siswa. Jadi ini contoh hasil keyakinan kelas. Kelas 5 misalnya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, kemudian bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Jadi ini poin-poin. Jadi sebelum membuat keyakinan kita bersama-sama murid. Kalau peraturan kelas guru yang buat. Kalau keyakinan kelas kita buat bersama murid. Jadi kelas. Jadi anak-anak kita beri masukan anak sendiri yang membuat hal-hal yang boleh dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi anak-anak membuat poin-poin tersebut. Nanti kita yang simpulkan bersama-sama yang mau diambil. Kemudian dari membuat kata-kata positif. Restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi adalah
suatu proses dialog dan dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah segitiganya. Jadi yang pertama, prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kata-kata menstabilkan identitas itu berbuat kata-katanya bisa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan itu. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kata-katanya, apa keyakinan kita, nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama. Jadi setelah membuat keyakinan, jika anak kita melanggar, dan ini menanyakan keyakinan. 3 poin yang tadi, yaitu stabilkan identitas, validasi yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini saya seksual kemarin berkaitan dengan segitiga restitusi. Misalnya jika anak-anak berbuat salah, tentunya melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, karena di sini anak-anak kita sudah sepakat, ya, kita sudah sepakati bersama anak-anak hal-hal yang boleh dilakukan di kelas, luar kelas, dan hal-hal yang tidak boleh. Di sini semua masuk. Jadi anak-anak melibatkan, jadi kita libatkan anak-anak. Beda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas kita sendiri yang buat. Kalau keyakinan kelas kita libatkan anak-anak bersama. Tapi suaranya kecil, karena saya tidak pakai pengeras suara. Kameranya agak jauh. Jadi saya dapat saran dari fasilitator bahwa tadi saya terapkan bagaimana menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, kemudian ada 2 kasus yang diminta kemarin. Tugas ini kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini skenarionya Aswar, anak bernama Aswar, mejeng dengan temannya. Jadi Aswar ini validasi tindakan yang salah. Ya. Tidak ketika melakukan kesalahan, bagaimana supaya tidak melakukan kembali dan meninjau kembali apa-apa yang sudah diyakini bersama dengan kita. Ya, jadi dan nanti kita sama-sama kita bisa berkolaborasi, kemudian masuk di calon guru penggerak dan mengharapkannya kembali, karena ini harus ada aksi nyata yang akan kita lakukan. Ya, jadi tujuannya
yaitu bagaimana supaya murid-murid kita, siswa-siswa kita dapat mencapai kesuksesan bersama. Ya. Oke. Ibu ini sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau perhatikan bahwa Fajar malah tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Tani, Fajar hanya menjawab, "Ya tahu Bu." Ibu Tani pun menjawab diri, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun dia pun bisu. Kesenangan si saya. Ya, oke. Kemudian bila mana Ibu Tani mengambil posisi pemantau apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya posisi pemantau. Seperti pertanyaan seperti apa yang dilakukan Ibu Fajar. Yang paling ditunggu kata-kata terima kasih. Jadi mungkin sekian diseminasi tentang budaya positif. Saya mohon maaf bila ada kata atau salah ucap dari saya. Apa yang benar itu katanya itu Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah katanya dari setan. Jadi budaya positif ini kita bersama-sama ciptakan di sekolah kita dengan berkolaborasi bersama kepala sekolah, semua stakeholder, orang tua siswa, untuk menciptakan bagaimana lingkungan positif jadi budaya positif. Ya, tentunya saya pun kadang ya seperti itu di kelas belum maksimal apa yang saya terapkan. Tentunya masih banyak kendala-kendala yang saya hadapi, utamanya tentang budaya positif ini. Karena di kelas saya kelas 4B, peralihan dari kelas rendah menjadi kelas tinggi, tentunya budaya positif ini perlahan-lahan akan saya terapkan. Meskipun memang sulit, tapi ada cita-cita bahwa kita pasti bisa. Kita bisa melaksanakan budaya positif ini bersama-sama. Oke, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Bapak kepala sekolah, teman-teman guru sudah meluangkan waktu meninggalkan murid-murid kita untuk mengikuti diseminasi positif ini. Dan akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.